Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya apa kata firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan buka dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Ini tentang doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ada seorang psikolog yang di suatu artikel yang pernah saya baca mengatakan tentang efek dari menyimpan marah atau emosi. Dikatakan di situ ternyata kalau kita menyimpan marah atau emosi yang berlama-lama itu bisa memicu depresi, bahkan juga bisa memicu gangguan kecemasan, stres, disebutkan juga penyakit tungkak lambung. Atau menariknya saya baru mengetahui bahwa saat kita menyimpan emosi bisa menimbulkan nyeri otot, bahkan penyakit jantung. Saat saya membaca artikel ini ternyata saya menyimpulkan bahwa marah itu tidak sehat, emosi itu ternyata tidak sehat. Dan muncul dalam pikiran saya berarti saat kita mau melepaskan maaf, itulah yang sehat. Jika kita membaca tentang kisah hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus dan menjadi hafal bagi kita saat kita menyebutkannya di dalam ibadah kita rutin tiap hari Minggu. Di saat kita selesai menutup doa syafaat, kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita pasti hafal di luar kepala tentang doa Bapa kami. Tetapi pertanyaannya, apakah doa Bapa kami ini hanya menjadi doa wajib bagi orang Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus yang wajib kita panjatkan? Atau doa Bapa kami ini menjadi pesan dari Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Jika kita mau membaca dari kisah hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus pada hari ini, sejenak kembali mundur sedikit dari yang menjadi perikop kita pada hari ini. Di ayat 8 disebutkan Tuhan Yesus mengatakan, Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saya merasakan, sepertinya Bapa di sorga, Allah, mengetahui apa yang tengah menjadi pergumulan kita. Sehingga saat kita berdoa meminta sesuatu, sebenarnya Allah sudah mengetahui apa yang sebenarnya menjadi isi hati kita, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang kita butuhkan. Jika kita menyimak doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, sepertinya Allah mengetahui poin-poin yang menjadi pokok dalam doa Bapa kami itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang harus kita lakukan karena demi kebaikan kita. Terkhusus di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Allah tahu dampak dari emosi, dampak dari saat kita menyimpan marah, kita menyimpan dendam, itu tidak baik buat hidup kita. Saat kita mau merenungkan, melihat kembali tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memulihkan kembali relasi Allah dengan manusia. Bagi manusia sejak masa Yesus melayani, kata maaf bukanlah sesuatu yang mudah terjadi. Baik bagi pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang terluka. Sehingga pada saat itu manusia sudah memiliki atau sudah terbiasa ada yang namanya relasi terjadi berdasarkan tradisi atau formalitas semata. Padahal sebenarnya di dalam hati masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah yang belum terselesaikan. Tuhan Yesus mengetahui dan mendapatkan panggilan untuk menyampaikan kepada manusia tentang arti kata mengampuni, arti kata melepaskan maaf bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sehingga kalimat doa di dalam Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, menjadi satu paket. Hal ini mau mengajarkan kepada kita, saat kita mau mengampuni, memberikan maaf, artinya kita percaya bahwa dirinya atau kita sendiri pribadi sudah dimaafkan oleh Allah.
Termasuk bentuk pengakuan keberadaan Allah yang Maha Kasih dan yang berkuasa atas hidup kita, bukan orang lain yang berkuasa atas hidup kita. Masa depan kita, kehidupan kita kelak tidak tergantung terhadap sikap orang lain terhadap kita, tetapi Allah lah yang punya kehidupan kita. Saat kita bisa melepaskan maaf, itu artinya kita mau hidup hanya fokus kepada Allah. Kita mengenal dan memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sehingga mengetahui saat kita mau memaafkan, itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melepas maaf seperti kita juga mau mengakui bahwa kita mau meletakkan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya mendapatkan gambaran. Melepaskan maaf seperti kita saat membawa tas berisi batu. Batu yang begitu banyak berada dalam tas punggung kita. Atau mungkin hanya satu batu, tapi batu yang sangat besar yang kita bawa begitu berat menindih hidup kita. Tapi saat kita mau melepaskan maaf, kita mau membuka tas kita, mengeluarkan apa yang menjadi beban dalam hidup kita, dan kalau bisa meninggalkan, dan kita berjalan tanpa beban lagi di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita mau memaafkan, maka kita mau hidup sehat, dan kita mau mengalami berkat Tuhan lebih terasa, menjadi manis dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang perlu menjadi fokus kita dan bagian kita adalah berproses dengan diri kita di hadapan Tuhan. Persoalan orang lain akan melakukan lagi kesalahan atau tidak, itu bukan menjadi ranah kepentingan pribadi kita, bukan menjadi ranah urusan kita. Biarlah orang tersebut berproses juga dengan Tuhan, dan Tuhan yang ambil alih untuk memproses orang tersebut. Lalu pikirkan hal yang ingin kita lakukan agar hidup kita bisa bahagia dan menikmati damai sejahtera. Hal positif apa yang ingin kita kerjakan? Hal bahagia apa yang ingin kita isi dalam kehidupan kita? Maka saat kita mau mengatakan maaf, hal itu bisa kita lakukan, karena fokus kita adalah menjadi anak-anak Allah yang memiliki berkat yang manis dalam kehidupan kita. Jangan mengaku Kristen jika kita tidak mau berproses memaafkan. Ingatlah, karena Kristus yang kita katakan kita percaya saja mau memaafkan dan menolong manusia yang berapa kali sering mengecewakan, bahkan menyakiti hatinya. Tetapi saksikanlah bahwa Kristus pun mau mati bagi manusia yang sudah berdosa. Jadi hari ini kita semua mau diajak Kristus untuk bersama menjalani hidup yang dilepaskan, yang dibebaskan, hidup yang dimerdekakan. Janganlah kita mau diperbudak oleh amarah ataupun dendam kita. Lepaskanlah, tinggalkan semua beban, keluarkanlah batu yang ada di dalam tas kehidupan kita. Berjalanlah dengan ringan. Tuhan akan membawa hidup kita menjadi bahagia. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan mengisi kita dengan berkat-berkat-Nya yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.